Baik, saya orangnya katanya antara agak serius sampai lebih serius gitu. Ini identifikasi kalau dari rambut katanya. Eh, Perkenalan saya dengan manggilnya dari dulu memang Mbak, karena sama-sama alma mater Universitas Indonesia. Saya di Universitas Indonesia itu dulunya sebelum bergabung ke Media Group adalah Kepala Pusat Kajian Komunikasi di FISIP UI. Nah, saya ditawari untuk challenging-nya adalah waktu di Metro, itu adalah membuat riset menjadi dari cost, ya unit cost menjadi unit usaha. Berhasil sebenarnya, tapi saya nggak tahan dengan politik kantor. Saya sempat mundur. Nah, dalam masa itu saya pernah diminta oleh Mbak Reri untuk membantu polling di masa almarhum Pak Subroto, Wakil Bupati. Saya orang yang selalu menjaga jarak dengan politik, tapi ternyata saya nggak bisa melepaskan itu. Dan sampai sekarang saya tetap menjaga, tapi tarik-menarik dan negosiasinya sangat tinggi. Ada dua prinsip yang saya pegang begitu saya mulai memutuskan untuk masuk ke dunia usaha dan dunia mendekati politik walaupun ada negosiasi adalah yang pertama itu momentum dan yang kedua adalah keberuntungan. Tapi yang ternyata yang paling banyak itu adalah momentum. Saya mulai dengan pertama sekali adalah Mbak Reri punya banyak ide yang perlu dieksekusi. Banyak sekali. Begitu selesai polling saya diminta untuk buatkan feeding untuk teman-teman yang akan menjadi calon legislatif waktu itu. Saya pusing gitu, gimana cara buat feedingnya begitu kan. Dan itu sebelum Mbak Reri jadi apa-apa di legislatif. Jadi 2 tahun sebelum menjadi anggota legislatif itu Mbak Reri sudah punya inisiatif untuk memberikan feeding kepada seluruh kader partai politik Nasdem. Saya sama sekali, Mbak, yang penting jangan ada saya masuk di politiknya. Undangan ke saya itu jadi konsultan terus begitu. Untung masih dianggap sebagai konsultan sampai sekarang begitu. Nah, yang kedua, begitu saya mulai bergabung, Mbak Reri punya kebingungan. Bagaimana ya Mas, saya supaya cepat tamat. Karena Mbak Reri ternyata punya utang dengan Universitas Pelita Harapan untuk sekolah. Nah, saya yang kemudian berusaha dengan, di sini ada Mas Radit, yang kemudian memaksa dalam tanda kutip di antara kesibukan beliau sebagai wanita korporat dan anggota kader di partai politik untuk tetap memikirkan dunia yang disampaikan Prof. Ya, Komarudin tadi adalah intelektual, kecerdasan. Dan ternyata Mbak Reri adalah orang yang paling mudah mengabsorb. Jadi ketika kita bicaranya serius, Mbak Reri kemudian mendekati salah satu yang digunakan dalam paradigma riset itu adalah pragmatis. Jadi masuk dengan cepat sebenarnya. Jadi proses yang kita susun ketika Mbak Reri untuk selesai studi itu harusnya sistematis, tapi Mbak Reri kemudian dengan pengalaman termasuk yang sekolah Sukma dan Yayasan ini menjadi lebih cepat. Itu dulu hampir tidak mungkin untuk Mbak Reri, karena beliau sempat dimusuhi oleh advisernya dari yang kuantitatif, kemudian kita harus mengubah cara berpikir yang kemudian Mbak Reri yang orangnya sebenarnya tidak bisa kuantitatif, tapi akhirnya harus menikmati sedikit kuanti dan akhirnya ke kualitatif. Selesailah studinya. Kemudian Mbak Reri punya ide lagi, bagaimana ya kita riset Ratu Kalinyamat. Saya benar-benar waktu itu blank tentang Ratu Kalinyamat. Nah, saya adalah orang yang kemudian diminta untuk menelusuri dan sempat frustasi. Karena 2 tahun jeda, karena kita tidak punya sumber referensi asli, dan yang kedua kita terjebak dengan yang namanya COVID. Nah, tapi ternyata ya saya tidak mengatakan itu keberuntungan, tapi momentum. Karena sebagai salah satu semangat riset adalah jangan pernah berhenti. Jadi pekerjaan saya terus menggali dan menghubungi berbagai macam dan tentunya ini penuh suka duka. Akhirnya kita menemukan 7 sampai 9 bukti yang kemudian Ratu Kalinyamat itu sangat berproses ya. Dan sekali lagi Mbak Reri cuman akhirnya
tidak di-acknowledge dan rekognisi. Karena ternyata ada yang memanfaatkan sekarang setelah jadi pahlawan nasional nama Mbak Reri nggak muncul-muncul. Gitu. Dan ternyata dipakai salah satu, saya dengar terakhir waktu saya ke Jepara, itu dipakai untuk kampanye oleh salah satu partai politik, anggota calon legislatif sekarang ini. Nah yang berikutnya adalah sebenarnya yang bagi saya, ini mungkin ada yang tadi sedikit keberuntungan. Saya punya anggota keluarga, kakak ipar saya, kena kanker payudara. Persis sama yang dialami oleh Mbak Reri. Tapi saya nggak pernah berani bertemu dengan Mbak Reri. Karena waktu itu Mbak Reri rambutnya habis. Saya nggak berani mendatangi beliau. Ya kan? Nah, kemudian dukanya adalah kakak ipar saya tidak sanggup bertahan. Nah, Mbak Reri sanggup bertahan. Nah, saya membangun momentum ke Mbak Reri karena saya tidak mampu membantu kakak ipar saya bahwa Mbak Reri itu adalah menjadi manusia baru setelah selesai dari recovery ya, kanker. Saya nggak tahu perjalanan prosesnya Mbak Reri, ya yang saya tahu Mbak betah ya minum yang jus yang kemudian pahit, kemudian obat yang sekian banyak begitu. Nah jadi saya melihat Mbak Reri itu adalah sebagai manusia yang lahir kembali. Nah disitulah kemudian saya punya prinsip, ini momentum saya untuk memberikan yang terbaik kepada manusia yang lahir baru. Dan ketika saya gagal menyelamatkan kakak ipar saya dari kanker payudara, waktu itu saya juga berusaha semaksimal mungkin, maka dengan saya berusaha bekerja sama dan melakukan hal apa saja yang bisa saya bantu untuk ya membuat eksistensi dari manusia baru ini di permukaan. Saya tidak melihat sebagai politisi, tapi saya melihat ini adalah kakak saya, baik secara mungkin orang bilang spiritual, tapi itu kayaknya klise banget ya kan. Tapi yang kedua adalah saya punya satu chemistry kalau anak zaman sekarang itu adalah Mbak Reri ini ya, itu selalu bicara ada ide-ide yang sebenarnya sangat tidak masuk akal tapi bisa dieksekusi. Nah, saya kemudian ditugaskan kembali, yang saya sempat sebenarnya saya posting ke Mbak Reri, kok tiba-tiba National Geographic posting tentang Stegon dan Elepas tanpa menyebutkan CPAS dan sama sekali tidak ada namanya Mbak Reri. Nah ini ternyata kayaknya berulang dalam kasusnya Mas Badawi gitu ya kan. Bagaimana Mbak Reri dan teman-teman itu berusaha membebaskan Sandra, tapi yang dapat rekognisi dan apresiasi itu tidak ada sama sekali dari sisi Mbak Reri. Makanya saya pernah ya mendengar dari risetnya Mbak Reri dan kemudian Mas Badawi, Mbak Reri itu diminta untuk melakukan konferensi pers dalam kasus Sandra tersebut yang sebenarnya terlupakan oleh Mas Badawi tadi. Nah artinya ini terus berulang. Nah saya melihat ada sebuah cara yang terus-menerus saya menganggap ya nggak apa-apa. Saya sama seperti Mbak Reri membangun momentum saja. Karena keberuntungan itu udah pasti ya bukan di tangan kita gitu. Karena orang yang beruntung sekarang ada orang yang bisa memanfaatkan dan mengeksploitasi apapun yang sudah dibuat oleh orang lain. Termasuk yang sekarang kita lagi berusaha ya untuk bagaimana situs Gunung Pati Ayam yang itu adalah warisan budaya pada level kabupaten dan provinsi itu bisa naik ke warisan nasional dan harapannya akhirnya adalah menjadi warisan dunia, warisan budaya dunia ya yang diakui oleh UNESCO. Nah jadi FBD ini adalah saya nggak mengatakan pertarungan, tapi adalah eksperimen sosial. Ya saya tidak mau bicara politik, tapi eksperimen sosial karena saya kemudian membentuk klaster dalam tenaga ahli yang diamanahkan ke saya itu adalah bidang pendidikan, sosial, budaya, dan hal-hal yang sebenarnya kalau saya bilang nggak masuk akal begitu. Nah kayaknya Mbak Reri senang memberikan saya ngabisin rambut saya gitu ya kan dengan hal-hal yang tidak masuk akal begitu. Tapi itulah memang karena saya punya semangat tadi bahwa momentum itu ada. Hanya tinggal kapan saja karena saya percaya bahwa energinya itu ada. Hanya sekarang bagaimana, nah ini salah satu yang menarik adalah Mbak Reri ini punya energi sebagai manusia yang lahir kembali, itu bisa menyampaikan energinya ke saya dan kemudian bisa menyampaikan energinya ke siapapun yang beliau temui. Dan saya selalu mendapatkan bahwa energi ini ternyata terus berpindah ya kemana-mana.
Dan inilah yang saya yakini bahwa FDD ini ya keyakinan saya adalah walaupun nggak misalnya Mbak Reri nggak sebagai wakil ketua MPR, ya harapannya menjadi ketua MPR ke depan begitu kan. Nah itu akan menjadi salah satu stimulus untuk membangun kalau kata tadi rumah dinas ya rakyat. Mbak Reri akan bisa mewujudkan sesuatu yang mustahil. Ya. Ini bukan lagi rumah dinas rakyat. Tapi ini adalah bukan lagi rumah. Ya, bukan lagi semacam tempat tinggal. Bukan lagi kalau istilah orang sekarang menjadi tempat yang nyaman. Ini adalah tempat yang nanti akan menjadi sesuatu yang kayaknya nggak ada lagi deh kalau nggak ada Mbak Reri. Nah itu yang sebenarnya menjadi tantangan dan ini akan menjadi salah satu pemikiran kita yang perlu dipikirkan. Kalau nggak ada Mbak Reri lagi nanti bagaimana ya? Termasuk rumah dinas rakyat ini. Saya akan membayangkan ya penerusnya ini ya akan menjadi orang yang akan kebingungan mencari legasi apa untuk ke depan ini. Nah, oleh karena itu ini juga forum ya untuk rekognisi Mbak Reri ya. Karena saya sama Mbak Reri itu sebenarnya agak bingung ya. Saya manggilnya Mbak ya, tapi kemudian saya mau minta sesuatu, mau menyampaikan ide, rasanya saya bukan tipikal yang bisa menyampaikan ide dengan baik gitu. Karena saya selalu, Mbak Reri bilang seperti ini, kalau udah katanya Mas Irwan, Mas Ir, saya itu udah pasti ini pasti ada lagi nih. Kalau misalnya sudah ditelepon, itu pasti ini ada lagi nih sesuatu yang baru. Nah, itulah yang sebenarnya menjadi salah satu ya catatan saya dan ini pengalaman bersama berkolaborasi karena biasanya akademisi itu selalu dalam menara gading ya di Fotori Tower. Nah disinilah saya bersama dengan teman-teman itu menjaga atau preserve lah istilahnya gitu untuk sesuatu yang baik dan ya kapan lagi kita bisa melakukan ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.